Baik Peggy maupun Saka sama-sama bebas. Tapi bedanya nih, inside storyan, Saka selama 7 tahun ditahan, dia sempat dicap sebagai seorang pembunuh. Padahal kenal Vina dan Eki juga enggak. Enggak cuman itu, yang namanya intimidasi, tekanan secara verbal maupun fisik dirasakan oleh Saka ketika ia diinterogasi oleh penyidik Polda Jawa Barat. Yang dimana trauma itu sampai saat ini masih ada. Sehingga ketika saya bertemu dengan Saka beberapa waktu yang lalu, saya pun harus lebih berhati-hati ketika bertanya dan juga berkomunikasi dengan Saka. Jadi sekarang Mas Saka kan udah bebas nih, gitu kan ya. Kesibukannya ke depan akan ngapain aja, Mas? Kalau ke depannya kalau lagi ada kerjaan, ada yang ngajak juga kerja, jadi nggak ngementingin main. Oh, kerja apa Mas Saka? Kalau Saka kan nggak sekolah juga, jadi dapatnya aja adanya kuliah udah kuliah. Oh, di Cirebon ya? Di Cirebon. Saya tadi Mas Saka tuh datang jauh-jauh dari Cirebon loh, khusus. Macet nggak? Macet. Tapi nggak kapok kan? Enggak. Soalnya sering saya merantau di Jakarta, jadi udah biasa. Kalau Jakarta macetnya udah biasa. Oh, Mas Saka, tapi setelah melewati perjalanan yang panjang ya waktu itu, jadi ada trauma nggak sih? Jadi mendingan kerjanya nguliknya di Jakarta aja deh gitu. Oh, kalau trauma kali gitu sih enggak. Enggak, puji Tuhan ya. Mas Saka ceritain dong, jadi pada saat di tahanan waktu itu diapain aja Mas? Kalau setelah penangkapan. Setelah penangkapan. Saya di Polres dipukulin. Diananya bener-bener dipukulin tuh bener-bener. Tiap ada polisi yang datang juga nanyain kasus apa, udah pasti dipukulin. Langsung tuh? Iya. Kasus apapun, bukannya kasus pembunuhan doang. Semuanya kayak gitu semua. Jadi bukan saya aja yang ngalamin dipukulin tuh. Semua narapidana juga yang di sana tuh sama. Dipukulin semua. Jadi pada saat penangkapan, setelah penangkapan, pada saat ditahan juga dipukulin semua. Ya, semuanya. Setiap hari. Ya, kalau itu mah emang iya, waktu pertama setiap hari. Terus Mas Saka saat itu bingung dong pasti kan? Iya. Ngomong nggak? Saya kan nggak salah, saya salah apa gitu? Ya sempet ngomong juga, tetap aja kekeh jawaban polisi, minta pengakuan, suruh ngakuin bukannya apa yang saya perbuat. Oh ya? Iya. Jelasnya ngomongnya gimana Mas? Ya nyampe ngotot-ngotot tuh, berkata kasar, kata-kata kasar terus, sama dipukulin, suruh mengakui. Terus Mas Saka tetap kekeh tuh? Tetap kekeh. Nggak mau gitu? Nggak mau. Waktu Mas Saka bilang nggak mau, dihajar lagi? Tetap aja terus dipukulin lagi. Selama 7 tahun, hampir setiap hari berarti Mas Saka? Jadi bukan selama 7 tahun, jadi pas lagi di Polresta sama di Polda Bandung doang. Jadi sisanya tuh waktu dipindah ke LPKA Sukamiskin tuh enggak ada pemukulan sama sekali. Nah waktu itu kan mungkin Ibu juga bisa membantu menjelaskan juga Ibu ya, pada saat akhirnya hakim ketuk palu dan akhirnya dinyatakan bersalah padahal tidak melakukan hal yang dilakukan itu, nggak ada penolakan sama sekali. Sebenarnya kan di proses persidangan juga Saka kan sudah menyatakan pengaku, tapi dia bahasanya bukan cabut, cabut, dia hanya memang menuliskan apa yang tidak dilakukan. Nah, mengakui karena dipaksa. Ya. Karena waktu itu kan Saka 15 tahun, jangankan saya pengacaranya dia nggak ngerti. Jadi komunikasinya harus dengan kakaknya dulu, sok ajak ngomong Saka begini baru. Cuman memang waktu itu apa yang dia dituduh seperti itu, harusnya dia tidak mengakui tetapi mendapatkan penganiayaan. Waktu itu sebetulnya bahasanya sederhana, saya dipukuli dan disetrum. Cuma 2 kalimat itu. Disetrum Saka? Iya, setrum. Kalimatnya cuma itu waktu di 2016. Jadi tidak detail seperti ini karena saya juga susah komunikasinya. Iya. Gitu. Jadi sebetulnya sih dulu sudah menyatakan itu, hanya sederhana bahasanya. Saya dianiaya dan disetrum, jadi terpaksa ngaku. Gitu. Karena nggak kuat mengalami intimidasi dan siksaan, ikutin aja deh maunya polisi saat itu ya. Kasian ya, sebetulnya memang nggak manusiawi sih pada akhirnya. Dan ini kan sedang mengajukan PK ya Ibu ya. Nah itu yang diharapkan apa Ibu? Ya sebetulnya sih kan keyakinan saya dari dulu di 2016, ya Saka juga merasa tidak pernah melakukan perbuatan yang
dituduhkan gitu. Saya sempat meneriakan di 2016 2017, tetapi kan kondisinya berbeda sekali seperti sekarang. Nah, ketika mau tidak mau waktu itu saya sudah menyarankan PK, cuman waktu itu kakaknya setelah istiharoh ternyata nggak dapat. Sekarang berbeda suasananya. Iya. Apalagi beberapa keterangan yang sudah dicabut, Iya. merasa diarahkan, itu juga kesempatan buat Saka untuk melakukan PK. Kebetulan saya juga mendapatkan novum yang mungkin tidak dimiliki oleh yang lain. Itu novum itu sangat berharga karena di situ nampak dari kondisi yang sebenarnya apa sih yang terjadi gitu. Ya nggak bisa cerita Mbak karena memang sudah ada di memori PK, tapi secara ini saya tidak bisa menjelaskan detailnya kepada media. Dan mudah-mudahan keyakinan saya dan Saka yakin tidak pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan dengan memori PK itu. Mudah-mudahan saya sih mengetuk hati semua institusi agar kalaupun ada kesalahan, kekeliruan di masa lalu, mudah-mudahan sekarang tidak lagi terjadi. Iya, sebenarnya ini juga jadi beban saya juga ya, Ibu dan juga Saka, untuk kembali mengorek dan menanyakan hal ini karena itu kan seperti mengorek luka lama ya, dan itu sangat sangat berpengaruh takutnya untuk Saka. Tapi saya sepakat juga dengan Ibu bahwa situasinya saat ini memang berbeda dengan beberapa tahun lalu. Bagaimana gempuran media sekarang begitu kuat gitu kan ya. Kita mengharapkan tentu yang terbaik juga untuk Mas Saka dan juga untuk Ibu. Dan untuk Mas Saka sendiri sekarang ini apakah ada menjalani konseling secara psikologi untuk traumatik atau segala macam, itu ada nggak? Nggak ada ini ya, belum. Saka? Saya sudah komunikasi dengan LPSK. Jadi LPSK paham betul kondisi Saka seperti apa, itu juga sudah ditawarkan. Saya juga sudah mengajukan, apalagi kan menjelang sidang PK juga kan Saka butuh kekuatan. Iya, benar. Cuman memang waktunya belum ketemu, harusnya dijadwalkan besok, tetapi memang masih ada kesibukan LPSK di kota lain, timnya akhirnya Bu nanti dijadwal ulang saja. Sebetulnya harusnya besok sih, cuman memang ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Iya, berarti dengan PK yang diajukan dari pihak Saka ini, Ibu, yang diharapkan apa, Ibu? Yang pasti sih Saka juga ingin meneriakan bukan dia pelaku pembunuhan, pemerkosaan seperti yang tercantum di dalam putusan lalu. Karena kan 340 dan itu sebetulnya yang penting, kemudian juga merehabilitasi nama Saka karena memang kalau peristiwanya tidak terjadi, bukan Saka pelakunya, itu yang kita harapkan sehingga kedepannya kan stigma buruknya kemana-mana Saka pernah melakukan. Saya sih berharap kedepannya juga kehidupan Saka lebih baik, tapi yang terpenting lembaga peradilan saat ini memang betul-betul harus meneliti kembali apa yang kita ajukan. Itu membersihkan nama baik Saka lah ya sebetulnya. Karena viral aja nggak cukup kalau misalnya hati para institusi penegak keadilan tidak tersentuh. Iya. Supaya keadilan bukan cuma berpihak pada mereka yang punya kuasa dan mereka yang punya uang ya, tapi justru untuk orang-orang yang seperti Saka. Tapi Mas Saka sendiri sekarang ini situasinya sudah lebih baik atau kadang-kadang masih suka kebawa mimpi gitu atau apa gitu yang dirasain sekarang apa, Mas Saka? Ya kalau Saka sih kalau kebawa mimpi juga enggak pernah. Udah lepas aja ya. Udah lepas aja ya. Oke. Mas Saka sendiri tapi udah sempat ketemu Mas Peggy? Belum. Sama sekali nggak pernah tahu ya? Kenal juga kan enggak kenal. Itu temennya kakak. Nggak seangkatan, bahkan jauh umurnya. Bahkan ketemu juga kan nggak pernah kan ya? Karena kan umurnya Saka waktu itu 15 tahun kan? 15. Tapi memang kan itu dekat, kampungnya dekat kan. Hanya beda blok. Kalau di kampung kan namanya di Cirebon, antar blok pasti walaupun tidak kenal, mungkin ada yang kenal muka, ada yang, tapi kan bukan berarti kenal gitu. Cuman dia tahu anak desa sebelah, biasanya sebegitu. Tapi kalau Saka dengan Peggy angkatannya kan jauh. Udah jauh, iya. Berarti setelah Saka bebas nih ya, setelah lepas gitu, keluarga sendiri gimana dan juga warga sekitar yang tinggalnya nggak jauh dari rumah Saka? Ya kalau warga sendiri mah emang udah tahu emang kejadian itu tuh emang nggak ada sebenarnya. Jadi warga pribadi saya, jadi tuh udah tahu sebenarnya kayak gimana. Jadi responnya tuh biasa aja. Nggak ada ini mantan pembunuh, enggak.
Yang itu kan di luar, Mbak. Iya. Kalau lingkungan sekitar paham semua. Kalau Karena udah lingkungan tahu saya ya. udah paham semua ya. Iya. Kalau lingkungan di luar yang lainnya saya nggak tahu. Nggak tahu. Tapi gini, kita percaya kan kadang-kadang situasi nggak enak tuh pasti ada berkat yang kita dapetin ya gitu kan, ada pelajaran gitu kan. Nah, apa hal positif deh supaya kita nggak selalu melulu melihat itu sebagai suatu hal yang buruk, hal yang positif yang Saka dapat selama Saka di lapas? Ya Mungkin dapat ijazah. dapat ijazah, puji Tuhan, alhamdulillah. Susah ya dapat ijazah. Akhirnya dapat ijazah. Belajar apa waktu itu? Ya sekolah biasa aja, cuma sekolah paket Sekolah paket. Yang paling suka pelajaran apa? matematika. Wih, mantap. Matematika paling suka. Yang paling gak suka? Bahasa Inggris nggak ngerti. Little you can lah ya gitu. Oke, Ibu, makasih. Mas Saka juga terima kasih, sehat-sehat. Dan kita berharap yang terbaik untuk PK-nya. Mudah-mudahan nama baik Mas Saka kita optimis bisa segera dibersihkan nih Ibu dan juga Mas Saka. Nanti ajarin lagi aku main layangan. Janji dulu dong, salaman deh biar enak. Nah, seperti yang kita ketahui, Inside Storyan, Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan permohonan pra-peradilan Peggy Setiawan. Hakim Eman Sulaiman menggugurkan status tersangka Peggy dan membebaskannya dari tahanan. 1. Mengabulkan permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan proses penetapan tersangka kepada pemohon berdasarkan surat ketetapan nomor Estaf/90/5 Romawi /Res 124/2024 Diskreskrimum tanggal 21 Mei 2004 atas nama Peggy Setiawan beserta surat yang berkaitan lainnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Perkara pra-peradilan atas nama saudara Peggy Setiawan selesai dan sidang dinyatakan ditutup. Setelah bebas dari rutan Polda Jawa Barat, Peggy beserta keluarganya kembali ke kediamannya di Cirebon, Jawa Barat dan disambut meriah oleh warga sekitar. Peggy dan rombongan berangkat dari base camp kuasa hukum di Bandung sekitar pukul 1 siang. Kemudian tiba di Cirebon pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Peggy langsung disambut oleh warga Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Warga memenuhi area halaman hingga rumah Peggy yang ikut merayakan kebebasannya. Peggy kembali menyampaikan ucapan terima kasih kepada pendukungnya yang selama ini telah memberikan motivasi. Pasca bebas dari rutan Polda Jawa Barat, Peggy Setiawan akan kembali menjalani aktivitas sehari-hari di rumahnya. Ya, alhamdulillah rasanya sangat bahagia, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, apalagi melihat sambutan segitu meriahnya. Ya Allah, sampai nggak bisa berkata apa-apa. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas seluruh dukungan warga Simaja, juga warga Saladara, juga Pak Puwu, Pak RT dan Pak Camat, semuanya saya ucapkan banyak terima kasih telah mendukung Peggy Setiawan. Pertama-tama saya ucapkan sangat sangat bahagia bisa sampai kembali di rumah ini, bisa sampai bertemu dengan keluarga besar, orang-orang yang saya sayangi, saya kasihi, dan yang terutama yang memberikan dukungan sepenuhnya sama saya, dukungan moral, dukungan batin, semuanya ini adalah hari-hari spesial untuk saya. Terima kasih banyak untuk semuanya. Berkat doa dan dukungan kalian semua dan pihak keluarga dan semuanya, saya bisa kembali ke sini dan saya bisa kembali melanjutkan mimpi dan cita-cita saya seperti dulu. Terima kasih banyak. Perlawanan Peggy Setiawan berdampak pada 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kuasa hukum dan juga keluarga 7 terpidana kasus Vina melaporkan Aep dan Dede, 2 saksi kunci ke polisi atas dugaan pernyataan sumpah palsu. Laporan kedua saksi dalam upaya mencari novum atau bukti baru untuk pengajuan peninjauan kembali atau PK. Aep dan Dede dituding memberikan keterangan yang tidak benar yang menyebabkan ke-8 orang diadili dan 7 diantaranya masih mendekam di penjara. Kuasa hukum terpidana juga menyertakan bukti fisik dan digital untuk memperkuat laporannya. Bukti fisik yang dibawa yaitu putusan Pengadilan Negeri Cirebon hingga surat kuasa kesaksian para terpidana saat ditemui kuasa hukum di tahanan. Ya, saya hari ini berfokus pada penanganan laporan dugaan sumpah palsu, kesaksian palsu di depan penyidik, ya kan? Karena bukan dilakukan di depan pengadilan, yaitu yang kita duga adalah saudara Aep dan saudara Dede. Nah,
Kemudian tadi bicara persoalan AF tidak ada. Ayahnya itu adalah warga Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Pleret, desanya Palinggihan. Rumah ayahnya ada. Dan kemudian AF di mana posisi hari ini bukan kepentingan kita. Kepentingan kita hari ini adalah kita berkepentingan bahwa 7 orang terpidana yang masih mendekam di penjara harus punya jalan untuk keluar. Jadi terkait laporan kepada Aib dan Dede, ya kan, atas dugaan memberikan keterangan palsu di bawah sumpah di Polres Cirebon pada tahun 2016 yang lalu, ya. Karena klien kami merasa dirugikan, ya kan, akibat dari pernyataannya yang mereka ini akhirnya mendekam di penjara seumur hidup, ya, 7 orang ini dari 6 orang. Setelah euforia bebasnya Peggy Setiawan, Inside Storyan ada yang menarik perhatian publik, yaitu pernyataan dari praktisi hukum Rasman Arif Nasution yang menyampaikan akan melaporkan Hakim Tunggal Pra-Peradilan Eman Sulaiman ke Komisi Yudisial dan Pengawas Mahkamah Agung. Katanya, Hakim Eman Sulaiman ini tidak paham hukum dan seringkali melampaui kewenangan. Kita tunggu pergerakan dari Bang Rasman. Putusan pra-peradilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, tidak menggugurkan kewenangan penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit 2 alat bukti yang baru dan sah, yang berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara. Nah, kalau Hakim Eman Sulaiman baca ini, dia nggak mungkin keluarkan poin 5 ini. Kok dia sepertinya sudah mengikat putusan berikutnya akan berlaku dari putusan dia ini. Ini hakim apa dukun? Ini hakim apa Tuhan? Oke. Karena itu tadi kami sepakat dengan beberapa tim akan melakukan perlawanan dan melaporkan Hakim Eman Sulaiman ini ke Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Mahkamah Agung. Oke. Artinya, memang perkara ini sejak awal ada sesuatu yang disembunyikan. Sehingga menjadi ambyar. Ambyar untuk membuat suatu replika kasus yang sebenarnya itu seperti apa.